Pernah nggak kamu nemu cewek yang baru aja putus? Tapi entah kenapa kamu ngerasa, ini momen gue buat deketin dia? Cewek itu kelihatan rapuh, tapi tetap cantik. Kelihatan butuh seseorang buat dengerin, tapi juga masih menutup diri dari cinta baru. Dan di saat kamu mulai mendekat, kamu sadar satu hal, kamu nggak boleh salah langkah sedikit pun. Karena salah sedikit aja, kamu bisa langsung masuk ke zona kasihan, bukan zona cinta. Kamu tahu kan, banyak cowok yang berpikir cewek yang baru putus itu gampang ditaklukkan, padahal justru sebaliknya. Saat seorang cewek baru ditinggal mantan, hatinya lagi berada di titik paling rumit, antara ingin melupakan dan ingin dipahami. Disinilah kebanyakan cowok gagal total. Mereka datang terlalu agresif, terlalu cepat nembak, atau malah bersikap seperti psikolog yang ujung-ujungnya jadi tempat curhat, bukan pasangan. Nah, di video ini, gue bakal bahas secara tuntas, gimana caranya membuat cewek yang baru ditinggal mantan langsung tertarik sama kamu, bahkan tanpa kamu terlihat seperti cowok yang kehausan cinta. Kita akan bahas kenapa pendekatan biasa nggak akan berhasil, dan apa yang bisa kamu lakukan supaya dia merasa kamu adalah kehadiran baru yang justru membuat hidupnya terasa tenang, bukan rumit. Karena faktanya, hampir 70% cewek yang baru putus itu nggak benar-benar mencari pacar baru, tapi mencari rasa aman baru. Dan kalau kamu bisa memberikan rasa itu dengan cara yang elegan dan cerdas, maka kamu nggak cuma punya peluang besar buat disukai, tapi bisa jadi, kamu adalah alasan dia move on sepenuhnya. Memahami kondisi emosional cewek setelah putus. Sebelum kamu bisa bikin dia suka, kamu harus ngerti dulu satu hal penting. Kondisi mental dan emosional cewek setelah putus itu nggak sesederhana yang kamu lihat dari luar. Mungkin dia kelihatan kuat, sering update story, atau bilang, aku udah fine kok. Tapi dalam realitanya, perempuan itu punya dua lapisan emosi yang berbeda, yang dia tampilkan ke dunia, dan yang sebenarnya dia rasakan di dalam hati. Saat dia baru aja kehilangan seseorang yang dulu jadi prioritas hidupnya, otaknya sedang mengalami emotional kiss. Dia bisa tiba-tiba senyum waktu baca chat kamu, tapi 5 menit kemudian nangis karena ingat mantannya. Ini bukan berarti dia nggak stabil, tapi karena otak dan hatinya lagi berusaha menyesuaikan kehilangan. Dan di fase ini, cowok yang bisa menempatkan diri dengan benar akan punya keunggulan besar. Kalau kamu datang dengan niat, gue mau ngedapetin dia, itu udah salah langkah. Tapi kalau kamu datang dengan energi, gue mau bikin dia nyaman dulu, baru itu langkah yang benar. Kenapa begitu? Karena cewek yang baru putus nggak butuh pembuktian, dia butuh ketenangan. Cowok yang sibuk ngasih janji, ngasih perhatian berlebihan, atau nunjukin seberapa hebat dirinya, justru bikin cewek itu defensif. Tapi cowok yang bisa hadir tanpa tekanan, tanpa ekspektasi, akan bikin dia merasa aman. Dan perasaan aman ini adalah pintu pertama menuju ketertarikan. Rahasia pertama, jadi cermin emosi, bukan penyelamat. Banyak cowok salah kaprah. Mereka mikir, cewek ini lagi sedih, gue harus jadi penyelamatnya. Padahal justru sikap seperti itu yang bikin kamu gagal dari awal. Cewek nggak butuh penyelamat, dia butuh seseorang yang ngerti caranya nyambung secara emosional tanpa menggurui atau mendominasi. Kamu nggak perlu jadi motivator, kamu cukup jadi cermin. Artinya, saat dia cerita, kamu nggak buru-buru ngasih solusi. Kamu cukup nyimak, kasih tanggapan ringan yang menunjukkan empati. Misalnya, oh, jadi dia ninggalin kamu gitu aja? Gue bisa bayangin sih gimana rasanya. Atau, wajar kok kalau kamu masih kesel. Siapa juga yang nggak bakal ngerasa kayak gitu? Tanggapan seperti ini kecil, tapi dampaknya besar. Karena secara psikologis, cewek itu bakal ngerasa, akhirnya ada yang bisa ngerti gue tanpa ngejut gue. Dan itu bikin kamu beda dari cowok lain yang selalu pengen jadi pahlawan. Ketika kamu jadi cermin emosi, kamu membiarkan dia ngerasa bahwa dirinya penting, bukan sebagai korban yang butuh diselamatkan, tapi sebagai manusia yang punya ruang buat didengar. Begitu dia mulai nyaman cerita sama kamu, itu tandanya kamu udah dapat akses pertama ke hatinya. Rahasia pertama, jadi cermin emosi, bukan penyelamat. Banyak cowok salah kaprah. Mereka mikir, cewek ini lagi sedih, gue harus jadi penyelamatnya. Padahal justru sikap seperti itu yang bikin kamu gagal dari awal. Cewek nggak butuh penyelamat,
Dia butuh seseorang yang ngerti caranya nyambung secara emosional tanpa menggurui atau mendominasi. Kamu nggak perlu jadi motivator. Kamu cukup jadi cermin. Artinya, saat dia cerita, kamu nggak buru-buru ngasih solusi. Kamu cukup nyimak. Kasih tanggapan ringan yang menunjukkan empati. Misalnya, "Oh, jadi dia ninggalin kamu gitu aja? Gue bisa bayangin sih gimana rasanya." Atau, "Wajar kok kalau kamu masih kesel. Siapa juga yang nggak bakal ngerasa kayak gitu." Tanggapan seperti ini kecil, tapi dampaknya besar. Karena secara psikologis, cewek itu bakal ngerasa, akhirnya ada yang bisa ngerti gue tanpa ngejut gue. Dan itu bikin kamu beda dari cowok lain yang selalu pengen jadi pahlawan. Ketika kamu jadi cermin emosi, kamu membiarkan dia ngerasa bahwa dirinya penting, bukan sebagai korban yang butuh diselamatkan, tapi sebagai manusia yang punya ruang buat didengar. Begitu dia mulai nyaman cerita sama kamu, itu tandanya kamu udah dapat akses pertama ke hatinya. Rahasia kedua, mainkan aura tenang dan konsisten. Cewek yang baru putus biasanya sedang haus akan kestabilan. Mantannya mungkin bikin dia kecewa karena drama, kebohongan, atau hubungan yang gak sehat. Jadi saat kamu hadir, hal terakhir yang dia mau lihat dari kamu adalah drama baru. Makanya, yang kamu butuhkan bukan kata-kata manis, tapi konsistensi sikap. Contoh sederhana, jangan terlalu cepat balas semua chat, tapi jangan juga ngilang. Bikin ritme komunikasi yang tenang dan berimbang. Kadang kamu duluan nyapa, kadang biarin dia yang mulai. Tunjukkan kalau kamu punya hidup yang berjalan, tapi kamu juga nggak cuek. Cewek bisa ngerasain kapan cowok beneran tenang, dan kapan pura-pura col. Kalau kamu bener-bener punya energi yang stabil, nggak mudah panik, nggak terlalu reaktif, itu bakal nular ke dia. Dia bakal mulai ngerasa nyaman, dan tanpa sadar, mulai ngebandingin kamu dengan mantannya. Dan kalau kamu jauh lebih tenang, lebih konsisten, dan lebih dewasa, itu udah setengah jalan menuju ketertarikan. Ingat, kamu nggak perlu meyakinkan dia dengan kata-kata. Energi tenang kamu aja udah cukup buat bikin dia ngerasa, kok gue suka ya sama dia, padahal dia biasa aja. Rahasia ketiga, gunakan daya tarik reverse psychology. Sekarang kita masuk ke strategi yang lebih cerdas, reverse psychology. Kamu tahu kan, manusia cenderung tertarik pada sesuatu yang tidak terlalu mudah didapat. Jadi ketika kamu terlihat sedikit, nggak terlalu ngebut, buat dapetin dia, itu justru bikin kamu lebih menarik. Misalnya, ketika dia mulai sering chat, jangan langsung bales dalam 5 detik dengan energi, "Aku siap kapan aja buat kamu." Bales dengan ritme santai, tapi tetap sopan. Tunjukkan kalau kamu punya kehidupan lain di luar dia. Kadang kamu bisa jawab dengan nada ringan. "Haha, iya gue baru pulang kerja. Lu sendiri gimana? Udah makan belum?" Nada ini kasual, nggak terlalu romantis, tapi justru bikin dia penasaran. Karena cewek yang baru ditinggal mantan itu sebenarnya lagi menguji semua cowok baru yang datang. Dia mau lihat siapa yang benar-benar punya nilai, dan siapa yang cuma numpang eksis. Dengan teknik reverse psychology ini, kamu bikin dia ngerasa, kok dia nggak ngejar-ngejar gue ya, tapi gue malah pengen terus chat dia. Dan disitulah daya tarik alami mulai tumbuh. Bukan dari rayuan, tapi dari kontrol diri kamu sendiri. Rahasia keempat, bangun koneksi emosional, bukan sekadar interaksi. Kalau kamu mau bikin cewek yang baru ditinggal mantan suka sama kamu nggak bisa cuma andalkan komunikasi biasa. Chat tiap hari, nanya kabar, ngasih perhatian, itu cuma interaksi, belum tentu koneksi. Koneksi itu muncul ketika kamu bisa membuat dia merasakan sesuatu saat bicara dengan kamu. Contohnya gini, kalau dia cerita tentang mantannya, jangan fokus pada kisahnya, tapi pada perasaannya. Kalimat seperti, "Dia selingkuh sama teman sendiri, aku nggak nyangka banget," jangan kamu jawab dengan, "Wah, parah banget tuh cowok." Tapi lebih baik jawab dengan, "Pasti rasanya kayak dikhianatin 2 kali ya, dari pasangan dan dari teman." Kalimat ini nunjukin kamu bisa nyelam ke emosinya, bukan sekadar merespons dari permukaan. Selain itu, gunakan story connection. Kadang, cerita ringan dari pengalaman kamu bisa bantu dia ngerasa lebih dekat. Misalnya kamu bilang, "Gue pernah di posisi lo juga sih. Susah banget ngelupain orang yang udah jadi kebiasaan."
Kalimat itu kecil, tapi bikin dia ngerasa, oh, dia ngerti gue. Dia bukan cuma pengamat, tapi pernah ngerasain juga. Koneksi emosional itu nggak bisa dipaksa, tapi bisa dibangun lewat kesabaran dan kejujuran dalam komunikasi. Dan begitu dia udah merasa nyambung sama kamu, setiap obrolan sekecil apapun bisa jadi momen yang dia tunggu-tunggu. Rahasia kelima, gunakan bahasa tubuh yang bikin dia nyaman. Banyak cowok yang gak sadar kalau bahasa tubuh mereka justru bikin cewek ilfeel. Terutama ketika cewek itu baru aja keluar dari hubungan yang bikin trauma. Cewek seperti ini lebih sensitif terhadap energi. Cara kamu duduk, menatap, tersenyum, semuanya bisa nentuin kesan pertama. Kalau kamu ketemu langsung, jaga postur tubuh tetap terbuka tapi santai. Jangan duduk nunduk atau terlalu condong ke depan. Karena itu kesannya terlalu ingin menarik perhatian. Tatap matanya dengan lembut, bukan dengan tatapan yang menilai atau menggoda berlebihan. Dan kalau kamu ngobrol, jangan terlalu banyak gerak atau menunjukkan kegugupan. Cewek bisa baca bahasa tubuh dengan cepat. Kalau kamu tenang, gerakmu terukur, suaramu stabil, itu bikin dia ngerasa aman. Dan rasa aman itu adalah pondasi dari ketertarikan. Ingat, cowok yang terlalu agresif bikin cewek ngerasa, gue harus hati-hati. Tapi cowok yang punya aura tenang justru bikin cewek mikir, gue bisa jadi diri sendiri di depan dia. Gunakan juga mikro ekspresion positif. Senyum kecil ketika dia ngomong, sedikit mengangguk saat dia bercerita, atau tatapan fokus tanpa terlalu intens. Ini sinyal-sinyal halus yang secara bawah sadar bikin cewek ngerasa diterima dan dihargai. Dan ketika dia udah nyaman di level nonverbal, kamu nggak perlu banyak bicara untuk bikin dia jatuh hati. Rahasia keenam, jangan pernah membandingkan diri dengan mantannya. Salah satu kesalahan paling fatal cowok ketika deketin cewek yang baru putus adalah mencoba jadi lebih baik dari mantannya. Mereka ngomong hal-hal seperti, dia aja ninggalin kamu, aku nggak bakal gitu. Atau, aku beda kok dari dia. Padahal tanpa sadar, kamu malah bikin mantannya terus kebawa-bawa dalam percakapan. Kalimat seperti itu bukan bikin dia ngerasa kamu spesial, tapi malah bikin dia ingat lagi sama masa lalu. Dan ingat, tujuan kamu bukan bersaing sama mantannya, tapi menciptakan narasi baru dalam hidup dia. Kamu harus jadi bab baru, bukan catatan kaki dari hubungan lama. Jadi ketika dia cerita soal mantan, cukup dengerin dan validasi emosinya, tapi jangan pernah ikut menilai. Kamu bisa bilang, ya, setiap orang pasti punya sisi baik dan buruk. Yang penting sekarang kamu udah lebih tahu apa yang kamu mau. Kalimat ini netral, dewasa, dan nggak menjatuhkan siapapun. Secara psikologis, cewek bakal ngerasa kamu nggak punya niat buat bersaing, dan itu bikin dia semakin menghargai kamu. Karena kamu bukan datang untuk menang, tapi untuk membawa kedamaian baru. Dan di dunia pasca putus yang penuh luka, kedamaian adalah bentuk cinta paling mahal. Rahasia ketujuh, sentuh sisi humornya, tapi jangan jadi badut. Banyak cowok berpikir humor adalah kunci untuk membuat cewek suka. Tapi konteksnya harus tepat. Kalau kamu deketin cewek yang baru putus, humor yang berlebihan justru bisa kelihatan gak peka. Gunakan humor ringan yang kontekstual. Misalnya dia cerita kalau selama pacaran gak pernah dikasih bunga. Kamu bisa jawab santai, wah, berarti gue harus siap-siap nabung buat satu kebun bunga. Ya. Kalimat ini ringan, lucu, tapi tetap elegan, nggak meremehkan rasa sakitnya. Gunakan humor bukan untuk mengalihkan emosinya, tapi untuk meredakan ketegangan. Kamu bikin suasana jadi hangat tanpa mengubah topik utama. Karena kalau kamu terlalu berusaha lucu, dia bisa ngerasa kamu nggak serius atau nggak ngerti apa yang dia rasain. Humor yang cerdas adalah humor yang datang dari ketenangan, bukan dari kebutuhan buat dipuji. Dan kalau kamu bisa bikin dia ketawa kecil setelah seminggu penuh nangis karena mantannya, percaya deh, kamu udah selangkah lebih dekat ke hatinya. Rahasia ke-8, bikin dia punya trigger emosional ke kamu. Ini strategi yang jarang disadari cowok, tapi sangat efektif. Cewek yang baru putus biasanya masih sering kebawa suasana. Nah, kamu bisa masuk lewat hal-hal kecil yang bisa ngingetin dia sama kamu di momen-momen random. Contohnya, kamu bisa punya signature frase yang unik, seperti, minum air putih ya, biar nggak kering hatinya. Atau tiap kali pamit chat malam kamu bilang, selamat tidur,
Semesta masih sayang kamu kok. Kalimat kayak gitu bakal terekam di otaknya. Dan setiap kali dia dengar hal serupa dari orang lain, tanpa sadar dia bakal ingat kamu. Itulah yang disebut emotional trigger, pemicu kecil yang bikin seseorang terus kepikiran, bahkan tanpa sadar. Tapi ingat, jangan overdo. Jangan tiap jam ngingetin atau ngecat terus. Cukup sesekali, dengan timing yang pas. Karena daya tarik sejati justru tumbuh dari ruang kosong, dari rasa kangen kecil yang gak kamu paksa. Biarkan dia rindu dulu, baru kamu muncul lagi dengan energi yang sama tenangnya. Rahasia ke-9, jadilah versi diri yang punya nilai hidup. Cewek yang baru keluar dari hubungan buruk biasanya akan jauh lebih selektif. Dia udah gak gampang tertarik cuma karena wajah atau perhatian. Dia bakal mencari cowok yang punya nilai hidup yang jelas. Makanya kamu harus tunjukkan, bukan omongkan, nilai kamu. Misalnya kamu punya prinsip soal pekerjaan, tanggung jawab, atau cara kamu memperlakukan orang. Kamu bisa ceritain secara natural, bukan pamer. Contoh, gue sih nggak terlalu suka drama, makanya kalau ada masalah gue lebih suka langsung ngomong baik-baik. Kalimat sederhana itu bisa ninggalin kesan besar, karena cewek akan mikir, ini orang dewasa, nggak main-main. Dan di tahap ini, cewek bukan cuma tertarik karena kamu bikin dia nyaman, tapi karena dia mulai melihat kamu sebagai sosok yang bisa diandalkan. Kamu nggak perlu jadi sempurna, cukup jadi cowok yang punya arah. Karena yang paling menarik dari seorang pria bukan wajah atau uangnya, tapi ketenangan dan kejelasan dirinya sendiri. Rahasia ke-10, beri ruang, tapi jangan hilang. Setelah kamu berhasil bikin dia nyaman, hal paling penting berikutnya adalah memberi ruang. Cewek butuh waktu buat benar-benar lepas dari bayangan masa lalu. Kalau kamu terlalu cepat nuntut kepastian, kamu bisa ngerusak semua fondasi yang udah kamu bangun. Beri ruang buat dia bernafas, tapi jangan sampai dia ngerasa ditinggal. Misalnya, kalau kamu biasanya chat tiap hari, cobalah beberapa kali dalam seminggu biarin dia duluan yang mulai. Atau sesekali bilang, gue lagi sibuk dikit, tapi nanti gue kabarin lagi ya. Itu bukan berarti kamu cuek, tapi kamu menunjukkan bahwa kamu punya kontrol diri. Cewek menghargai cowok yang bisa kasih ruang tapi tetap hadir ketika dibutuhkan. Dan begitu dia mulai ngerasa kehilangan energi kamu saat kamu nggak muncul, disitulah rasa suka itu mulai tumbuh kuat. Karena dia sadar, kamu bukan cuma seseorang yang dia sukai, tapi seseorang yang bisa dia rindukan. Sekarang kamu udah tahu rahasianya. Membuat cewek yang baru ditinggal mantan langsung suka sama kamu bukan soal drama, bukan soal penampilan, tapi soal kualitas energi dan sikap. Kamu nggak perlu jadi penyelamatnya. Cukup jadi seseorang yang bikin dia merasa aman, tenang, dan dihargai. Dan kalau kamu bisa hadir dengan cara seperti itu, percayalah, kamu nggak cuma akan disukai, kamu akan diingat. Jadi, mulai dari sekarang, berhenti berpikir gimana cara nembak dia. Fokuslah pada gimana caranya bikin dia nyaman di dekat kamu. Karena cinta sejati nggak lahir dari kata-kata romantis, tapi dari kehadiran yang nggak menuntut. Kalau kamu ngerasa video ini membuka wawasan kamu, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan tentu aja, subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Gue bakal terus bahas hal-hal seputar psikologi hubungan, cinta, dan strategi sosial yang bisa bikin kamu jauh lebih unggul secara emosional dan mental. Dan terakhir, ingat satu hal. Cewek nggak jatuh cinta sama cowok yang sempurna, tapi sama cowok yang bisa bikin dia ngerasa, gue aman kalau sama dia.